Silakan kelompok 3. Izin share screen, Pak. Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore untuk Bapak dan teman-teman 607. Sebelumnya kami dari kelompok 3 yang terdiri dari saya Dwi Syahrul Rahman, terus ada Novinda dan Rizky Mahangga Kaloko akan menjelaskan tentang modul 8 mengenai pendapatan dan beban. Pertama-tama dari kelompok kami akan menjelaskan tentang ICQ dan prosedur audit yang akan dijelaskan oleh Novinda. Pada Novinda, waktu dipersilakan. Untuk yang pertama terkait ICQ-nya yang terdapat beberapa pertanyaan dan dijawab dengan ya, tidak, dan tidak relevan. Untuk yang pertama yaitu apabila terdapat Departemen SDM atau Human Resource Development atau HRD, A. Apakah semua penerimaan pegawai, perubahan gaji, dan pemberhentian melalui bagian ini? Jawabannya iya. Kemudian untuk yang B, apakah dibuat arsip karyawan dengan lengkap? Jawabannya iya. Kemudian untuk yang nomor 2 yaitu apabila tidak ada bagian HRD, uraikan secara singkat dan jelas prosedur tersebut pada butir 1.A di atas. Namun untuk jawabannya yaitu tidak relevan. Untuk yang nomor 3 yaitu mengenai mutasi karyawan. Itu apakah yang pertama diperlukan otorisasi dari pejabat tertentu atas perekrutan karyawan, yaitu jawabannya iya, dan tentang perubahan skala gaji, yaitu jawabannya iya. Kemudian yang B yaitu mengenai mutasi segera diberitahukan ke bagian gaji atau upah, jawabannya iya. Untuk yang keempat yaitu mengenai catatan waktu atau time record, apakah A. Catatan waktu dilakukan dengan time clock atau jam, jawabannya iya. Nomor 1, bila iya, apakah catatan time clock cukup diawasi? Jawabannya iya. Yang kedua yaitu bila tidak, apakah catatan waktu cukup terbina dengan baik? Jawabannya tidak relevan. Untuk yang B yaitu catatan waktu dilindungi untuk mencegah perubahan. Jawabannya iya. Untuk yang nomor 5 yaitu bila terdapat pembayaran upah atas dasar hasil kerja, apakah A. terdapat catatan hasil kerja dan diawasi? Jawabannya yaitu iya. Yang B yaitu dicocokkan hasil produksi sebenarnya sebelum dibayar. Jawabannya iya. Untuk yang nomor 6 yaitu persiapan gaji atau upah. Apakah A. total jam kerja setiap pegawai disetujui oleh staf tertentu? Jawabannya iya. Untuk yang B, lembur pegawai terlebih dahulu harus disetujui pejabat yang berwenang. Jawabannya iya. Kemudian untuk yang C, pengumpulan data gaji atau upah, perincian masing-masing perhitungan, dan total gaji diperiksa kembali oleh pegawai lain sebelum dibayar. Jawabannya iya. Yang D, atas gaji tersebut sudah diperhitungkan PPh 21 yang sesuai dengan peraturan pemerintahan atau undang-undang perpajakan. Jawabannya iya. Untuk yang nomor 7 terkait pembayaran gaji atau upah. Yang A, apabila dibayar berupa uang tunai, apakah mereka dimintai membuat tanda terima? Jawabannya iya. Kemudian tanda tangan kemudian dicocokkan dengan contoh pada arsip kepegawaian oleh orang yang tidak mempersiapkan atau membayar gaji atau upah. Jawabannya iya. Kemudian pembayar gaji atau upah digilir? Tidak. Jawabannya tidak. Kemudian yang keempat yaitu pembayaran gaji atau upah terpisah dari yang mempersiapkan perhitungan. Jawabannya iya. Untuk yang B, apabila semua atau sebagian pegawai dibayar dengan cek, apakah yang pertama setiap cek ditandatangani oleh orang-orang yang tidak melakukan
persiapan gaji atau upah. Jawabannya tidak relevan. Menyiapkan cek juga tidak relevan, dan membuka gaji atau upah yaitu tidak relevan. Begitupun dengan yang nomor 2 yaitu cek yang batal, dirusak atau tetap disimpan. Yang ketiga yaitu buku cek hanya dipegang oleh petugas bagian keuangan yang menyiapkan cek. Rekening bank untuk gaji direkonsiliasi setiap akhir bulan. Kemudian yang kelima, apakah rekonsiliasi dilakukan oleh orang lain yang tidak menyiapkan dan membayar gaji atau upah? Jawabannya tidak relevan. Apabila ya, apakah rekening koran dikirimkan langsung kepadanya? Kemudian apabila paycheck dikembalikan oleh bank kepada perusahaan atau dilakukan oleh beberapa bank asing, apakah nama dan jumlah yang tertera pada cek disesuaikan dengan daftar gaji? Kemudian diperhatikan tanda tangan pengambilan uang pada paycheck dan paycheck yang dikembalikan tersebut. Jawabannya tidak relevan. Kemudian yang D yaitu apabila pembayaran dilakukan dengan pemindahan ke rekening bank pegawai, apakah perintah pemindahan tersebut ditandatangani oleh orang yang terpisah dari yang mempersiapkan daftar gaji atau upah, yang mempersiapkan cek gaji atau upah, dan pembukuan gaji atau upah? Jawabannya tidak relevan. Untuk yang kedua yaitu pembagian pegawai diberitahu mengenai pembayaran kepada mereka. Jawabannya tidak relevan. Untuk yang nomor 8 yaitu apakah prosedur cukup menjamin bahwa tidak ada kelalaian atas pengurangan yang harus dilakukan atas gaji atau upah? Jawabannya iya. Dan yang ke-9 yaitu apakah uang gaji atau upah yang belum diambil dalam waktu tertentu atau minimal dalam waktu 1 bulan disetor kembali dan dibuka sebagai utang gaji atau upah? Jawabannya iya. Kemudian dari ICQ yang terdapat di buku, dari kelompok kami itu tidak menemukan adanya kelemahan pengendalian internal atas pendapatan dan beban. Sehingga dapat disimpulkan berdasarkan hasil ICQ di atas, dapat disimpulkan bahwa prosedur operasional dan pengenalan internal mengenai pendapatan dan beban sudah baik karena tidak ditemukan adanya kelemahan berdasarkan hasil inquiry ICQ-nya tersebut. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu mengenai prosedur audit. Yang pertama yaitu siapkan schedule utama, yaitu indeksnya yaitu PL3. Kemudian yang kedua yaitu minta daftar beban, operasi, dan cocokkan dengan buku besar. Sudah dilakukan. Kemudian untuk asersinya yaitu mengenai akurasi dan kelengkapan atau completeness. Kemudian yang ketiga yaitu lakukan uji kewajaran atau reasonable test untuk melihat kewajaran fluktuasi setiap beban dengan membandingkan data tahun lalu atau bulan-bulan sebelumnya. Kemudian nomor 4 yaitu apabila ada kenaikan atau penurunan yang mencolok, mintalah penjelasan dari pihak manajemen, kemudian cocokkan antara penjelasan tersebut dengan bukti-bukti lain yang mendukung serta pembayarannya. Misalnya dengan beban pemasaran promosi naik yang didukung dengan penjualan yang meningkat juga, atau beban gaji meningkat akibat adanya penyesuaian gaji atau peningkatan jumlah karyawan akibat kegiatan operasi yang bertambah. Kemudian yang nomor 5 yaitu lakukan pencarian untuk mengetahui apakah ada beban yang belum dibebankan untuk tahun berjalan, atau hubungkan sewaktu memeriksa akun utang beban dengan melihat pembayaran setelah tanggal neraca. Kemudian melihat kontrak atau perjanjian lainnya serta minta penjelasan dari pihak manajemen sudah dilakukan untuk asersinya yaitu mengenai kelengkapan. Untuk yang nomor 6 yaitu yakinkan bahwa semua beban operasi yang dibayarkan merupakan beban perusahaan dan telah diautorisasi oleh pejabat yang berwenang. Sudah dilakukan. Kemudian untuk nomor 7, perhatikan beban-beban yang seharusnya dikapitalisasi. Sudah dilakukan. Untuk asersinya yaitu mengenai valuasi dan alokasi.
Kemudian yang nomor 8 yaitu lakukan pisah batas atau cut-off yang tepat atas beban operasi yang dibebankan pada periode berjalan atau yang menjadi beban periode berikutnya. Jadi dilakukan untuk asersinya mengenai cut-off atau pisah batas. Untuk yang nomor 9 yaitu periksa klasifikasi atas beban operasi sehubungan dengan kelayakan penyajian dalam laporan keuangan, termasuk hubungannya dengan usaha perusahaan serta kesesuaiannya dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Dilakukan untuk asersinya yaitu mengenai valuasi dan alokasi, presentasi dan disklosur, dan klasifikasi. Kemudian yang nomor 10 yaitu yakinkan bahwa semua beban operasi yang mempunyai kewajiban perpajakan telah ditaati sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Jadi dilakukan untuk asersinya yaitu mengenai akurasi dan valuasi dan alokasi. Kemudian yang nomor 11 yaitu untuk beban yang berhubungan dengan amortisasi atau penyusutan dari suatu aset dilakukan cross-check dengan akun aset tersebut. Dilakukan bersamaan pada saat memeriksa akun aset tersebut sudah dilakukan, yaitu untuk asersinya mengenai akurasi. Kemudian yang nomor 12 yaitu untuk beban yang mendapatkan lain-lain, yakinkan bahwa pendapatan dan beban tersebut benar-benar terjadi di luar operasi perusahaan. Selain itu, yakinkan juga bahwa semua beban dan pendapatan tersebut telah dibukukan dengan pisah batas yang tepat. Jadi dilakukan yaitu untuk asersinya mengenai akurasi dan cut-off serta presentasi dan disklosur. Kemudian nomor 13 yaitu perhatikan apakah hal yang perlu diungkapkan dalam laporan akuntan telah diperoleh informasi yang memadai. Kemudian nomor 14 yaitu buat daftar koreksi serta saran perbaikan yang diperlukan untuk pihak manajemen yang merupakan salah satu patokan dalam menilai mutu audit Anda. Jadi dilakukan yang terakhir yaitu tulis kesimpulan dan komentar hasil pemeriksaan yang informatif pada setiap kertas kerja pemeriksaan sudah dilakukan. Untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rizky Mahdi. Halo, apakah suara saya terdengar? Kedengaran. Oke, saya izin share screen ya, Pak. Jadi sekarang saya akan menjelaskan mengenai indeks yang M2 dan M211. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai tarifnya terlebih dahulu, bahwa untuk perhitungan PTKP-nya ini saya buat dalam tabel seperti ini, TK dan sebagainya. Lalu untuk yang M21 ini adalah data karyawan-karyawannya untuk perhitungan PPh 21-nya. Dari Diestri ada masa kerja lamanya dalam bulan, status penghasilan bruto per tahun, THR, total penghasilan bruto, ada biaya jabatan, di mana biaya jabatan itu dia 5% kali penghasilan bruto, namun dengan jumlah maksimal adalah 6 juta per tahun. Lalu ada JHT, lalu setelah itu ada penghasilan neto, PTKP, dan nanti ada PHKP-nya, lalu ada perhitungannya. Jadi mungkin saya jelaskan salah satu saja. Misalnya untuk Diestri, dia masa kerjanya tuh dari Januari sampai Desember, lama bulannya itu 12, statusnya itu K1. Dengan K1 maka dia PTKP-nya 63 juta, penghasilan bruto dari Diestri itu adalah 180 juta, THR-nya 15 juta, lalu dijumlahkan menghasilkan 195 juta sebagai total penghasilan bruto. Lalu tadi ada biaya jabatan sebesar 6 juta, JHT-nya itu 3,7% dikali penghasilan brutonya itu 7.215, penghasilan netonya jadi sebesar 181.785. Lalu dengan adanya PTKP tadi dengan status K1, maka PHKP-nya itu adalah 180.785.000. Untuk perhitungan PPh 21-nya ini
menggunakan tarif pasal 17 dia dihasilkan PPh 21 setahunnya itu 12.817.750. Ada 5 orang yang penghasilannya di atas nilai PTKP, sedangkan yang lainnya masih berada di bawah PTKP, batas PTKP-nya. Untuk totalnya sendiri itu PPh 21 tahunnya itu adalah 19.950.250. Lalu saya lanjutkan untuk yang indeks M2.1.1 ini adalah mengenai setoran pajak yang dilakukan oleh PT Subus. Ini buktinya ada di buku Sukrisno Agung. Sukrisno itu di halaman di halaman 100, dari halaman 176 sampai halaman 196. Untuk totalnya sendiri, jumlah setoran pajak yang sudah disetorkan oleh PT Subus itu adalah sebesar 19.877.000. Sepertinya cukup sekian dari saya. Lanjutkan oleh Dwi. Oke, izin saya. Apakah sudah terlihat? Sudah. Oke, sebelum lanjut, saya ingin disclaimer dulu. Jadi terkait dengan pendapatan beban ini, itu konsepnya banyak dari pajak dan kawan-kawannya itu. Jadi kalau misalnya ada yang kelewatan, itu mungkin bisa disampaikan terkait konsep dan lain sebagainya. Jadi pertama kita mulai dulu dari yang ada di buku 1. Di buku 1 itu ada beberapa tambahan informasi terkait dengan PPh pasal 21 yang dibebankan pada akun beban lain-lain dan sebagainya. Kemudian sampai yang terakhir itu diminta untuk menghitung kembali pajak penghasilan badan atau PPh badan. Jadi yang pertama, PPh pasal 21 tersebut ditanggung oleh perusahaan dan telah dicatat oleh perusahaan pada akun beban lain-lain sebesar 19.877. Tadi sebelumnya di M21 itu yang telah dihitung oleh Rizky tadi, itu PPh 21 yang benar itu adalah 19.940.250. Berarti nanti ada koreksi. Kemudian karena sudah dicatat 19.877, di sini harus diperhatikan PPh pasal 21-nya itu tersebut ditanggung oleh perusahaan. Nah, di sini asumsinya adalah sebenarnya kalau misalnya PPh 21 ditanggung perusahaan itu nggak perlu direklas, jadi dibiarkan tetap beban lain-lain, jadi nggak menambah beban gaji. Tapi di sini karena detik-detik terakhir tadi saya baru kepikiran konsep tersebut, jadi ini asumsinya adalah PPh yang ditanggung ini maksudnya itu sebagai tunjangan pajak. Jadi atas ini itu dikoreksi, direklasifikasi menjadi beban gaji atas beban lain-lain ini. Tuh. Kemudian dari kasus yang kemarin itu di Bank Lopo itu nggak ditemukan adanya pembayaran atau penyetoran di utang PPh pasal 21. Jadi itu juga harus dicatat. Jadi asumsinya awalnya itu beban lain-lain terhadap utang PPh sebesar 16.877 ini. Kemudian no entry, jurnal yang dicatat itu sebenarnya harusnya beban gaji. Ini kalau asumsinya PPh pasal 21 ditunjang. Itu. Kemudian jurnal koreksinya berarti beban gaji, beban lain-lainnya nanti semuanya dihapuskan. Kemudian utang PPh pasal 21-nya dihilangkan juga sebesar PPh yang disetor tadi. Itu terhadap Bank Lopo. Itu yang pertama. Yang kedua, informasi berikutnya, berdasarkan pemeriksaan bukti bank keluar itu terdapat beban komisi penjualan sebesar 60 juta atas nama perorangan, bukan karyawan perusahaan, dicatat pada akun perjalanan dan akomodasi. Ini perlu direklas, jadi bukan perjalanan dan akomodasi, karena ini beban komisi penjualan, berarti bisa dipakai beban komisi penjualan.
Tapi yang ada di PL3 itu adanya adalah beban promosi. Jadi kita pakainya akun beban promosi aja. Jadi yang benar itu beban promosi terhadap Bang Lopo, itu jurnal yang harusnya. Berarti koreksinya adalah beban promosi terhadap beban perjalanan. Jadi tinggal direklas aja. Kemudian lanjut yang ketiga. Atas pemeriksaan bukti bank keluar, tanggal sekian itu ada pembelian telepon genggam Samsung A7 sebesar 4.500.000 yang diberikan untuk relasi bisnis dicatat oleh perusahaan pada akun perlengkapan kantor. Tujuannya adalah untuk relasi bisnis, bukan untuk penambahan aset perusahaan. Jadi ini juga harus direklas. Yang dimana jurnal koreksinya berarti direklas ke beban representasi dan jamuan. Itu ada di PL3 ini. Terkait dengan relasi bisnis. Jadi segala macam biaya entertainment itu dia menggunakan akun jamuan dan representasi. Lanjut ke ini. Atas pemeriksaan bukti bank masuk nomor 2 tanggal 14 penjualan kardus bekas sebesar 20 juta dicatat sebagai berikut. Kemudian nah untuk pencatatan ini itu salah karena penjualan kardus bekas itu harusnya dicatat sebagai pendapatan lain-lain, bukan mengurangi representasi dan jamuan. Seperti itu. Jadi koreksinya representasi jamuan dikembalikan dan direklas ke pendapatan lain-lain sebesar 20 juta. Lanjut, berdasarkan pemeriksaan bukti bank keluar sebesar 100 juta untuk pembayaran ke rumah sakit atas pengobatan anak kandung dari Bapak Wensen yang merupakan beban tahun 2018. Ternyata dia menjurnalnya 10 juta dan ini ada kekurangan sebesar 9 juta. Jadi koreksinya hanya tinggal menambah beban kesejahteraan karyawan kepada Bang Lopo 90 juta. Terakhir, atas pemeriksaan beban jasa profesional diketahui bahwa perusahaan belum melakukan pembayaran atas kewajiban PPh 23 untuk jasa akuntan. Berarti ini dicatat pertama dulu untuk beban PPh 23-nya. Jadi beban lain-lain sebesar PPh 23 jasa profesional itu dengan cara perhitungan 2% ya, 2%. Berarti 2% dikali dengan jasa profesional itu bisa dilihat di ini. 39 itu 20 juta. Berarti perhitungannya 2% dikali 20 juta dapatlah hasil 400 juta itu untuk PPh 23 atas jasa profesional. Kemudian pajak penghasilan badan harus hitung kembali dengan tarif yang sesuai dengan pasal 17. Itu nanti. Nah, yang atas jurnal-jurnal yang tadi itu kita masukkan sebagian ke sini dan sisanya adalah berasal dari jurnal-jurnal koreksi yang berasal dari modul-modul dari modul 2 sampai modul 7 kemarin. Yang modul aset tetap itu sudah dikumpulkan semuanya, jadi ada tentang piutang usaha di modul 2, dan berikutnya itu semuanya dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam PL3 ini yang terkait beban-beban. Jadi gaji ini ada koreksi 19.940, ini karena asumsinya tadi adalah ditunjang, berarti ini masuknya ke gaji, tapi kalau misal pakai asumsi yang tadi yang ditanggung, ini nggak direklas, ini udah benar. Gitu. Terus ini kesejahteraan karyawan itu yang tadi, promosi itu yang tadi ini 60 juta ini, kemudian ada tambahan dari jurnal koreksi yang modul sebelumnya, ini juga semuanya ini dari modul-modul sebelumnya. Yang ini yang 87.19.877 itu nanti hasil reklasifikasi. Itu. Jadi nanti didapat hasilnya itu adalah debit sebesar 281 juta ini dan kreditnya adalah 353 juta ini. Itu untuk beban usahanya. Setelah memasukkan semua jurnal-jurnal koreksi dari modul 2. Lanjut setelah itu kita ke A31. Sebelumnya ini juga dimasukkan dari modul-modul yang sebelumnya yang berkaitan. Jadi dari penjualan di modul 2 itu ada koreksi, kemudian ada beban pokok penjualannya juga koreksi, dan beban usaha ini kita masukkan dari yang sheet PL3 tadi, yang kertas kerja PL3 tadi. Kemudian ini ada laba rugi aset tetap, ini yang modul 7 kemarin. Kemudian 628 ini yang forbox, kalau nggak salah yang piutang, perbedaan selisih kurs. Kemudian di sini karena ini tuh ada
penambahan 31 juta. 30-nya itu adalah pendapatan investasi karena penggunaan metode ekuitas yang kemarin yang dikas. Kemudian satunya itu adalah pendapatan dividen. Jadi karena kami nggak nambahin akun baru, kami masukinnya ke pendapatan bunga. Dan sisanya adalah 23176 ini pendapatan bunga juga. Kemudian ada beban bunga sesuai dengan koreksi yang waktu dikas. Terus sisanya udah. Jadi nanti kita dapat hasil setelah dihitung-hitung mendapatkan laba sebelum pajak itu sebesar 5.303.000.000 sekian. Itu. Kemudian dari sini kita bisa menghitung PPh badannya. Kemudian laba sebelum pajak beban pajak penghasilan itu diambil dari A31 tadi. Kemudian di sini ada beda tetap sama beda temporer. Beda tetap itu perbedaan yang diakui di perpajakan tetapi tidak diakui di akuntansi ataupun sebaliknya. Jadi misalnya ada penghasilan yang diakui di akuntansi tapi nggak diakui di perpajakan fiskal. Kenapa? Karena misalnya karena final gitu, jadi udah dipajakin, jadi ini nggak perlu dipajakin lagi gitu. Kalau ini per klien yang sebelumnya, ini yang di buku, kemudian ini yang menurut kelompok kami. Jadi pertama itu representasi jamuan, ini tuh anggapannya biaya entertainment, ini tuh nggak bisa dibiayakan atau non deductible, jadi harus dikoreksi, harus dikoreksi positif. Nah ya di sini asumsinya tidak ada daftar nominatifnya. Karena sebenarnya biaya entertain itu bisa dibiayakan asal ada daftar nominatifnya. Kemudian sumbangan. Sumbangan ini bisa dibiayakan, namun asumsinya ini pakai PPT yang perpajakan dulu. Jadi ngulik-ngulik perpajakan 2 yang kemarin. Jadi di sini ada biaya-biaya yang boleh dikurangkan. Sumbangan itu yang boleh dikurangkan itu kalau dalam rangka litbang, olahraga, dan fasilitas pendidikan, kemudian sama penanggulangan bencana nasional. Di sini asumsinya sumbangannya ini bukan termasuk yang di sini. Jadi dikoreksi positif. Kemudian ini pendapatan bunga yang telah dikenakan final, ini udah disamain aja. Karena memang pendapatan bunga kalau udah final itu dikoreksi negatif. Kemudian ini ada pendapatan dividen yang tadi sebelumnya di A31 tadi nih yang 1 juta itu pendapatan dividen atas saham PT apa itu kemarin? PT Maju apa? Nah, kalau di Undang-Undang Cipta Kerja yang baru, pendapatan dividen atas badan itu dia bukan sebagai objek pajak. Jadi ini dikoreksi karena bukan objek pajak. Seperti itu, ini berdasarkan pasal yang terbaru, yang Undang-Undang Cipta Kerja kemarin. Tapi kalau misalnya sebelum ini itu masih bisa dipajakin karena PPh 23 dividen, itu 15%, 10%. Itu. Kemudian perbedaan temporer. Kita koreksi lagi. Perbedaan temporer ini karena adanya perbedaan pengakuan aja, perbedaan waktu pengakuan. Sini ada penyusutan akuntansi itu juga berbeda dengan penyusutan fiskal. Kalau penyusutan fiskal itu masa manfaatnya udah ditetapin. Jadi setiap aset, misalnya truk atau mobil ataupun segalanya itu udah ditetapin masa manfaatnya sekian. Tapi kalau penyusutan akuntansi itu kan berbeda. Karena ya ini tergantung kebijakan perusahaannya mau berapa masa manfaatnya. Ini berasal 125 ini berasal dari setelah kita koreksi kemarin. Nah, satu lagi yang kami bingung itu di perhitungan penyusutan tahun berjalan itu besar penyusutannya itu sekitar 500-an yang di jurnal yang di sheet JJ kemarin yang di aset tetap itu 500-an penyusutan tahun berjalannya, tapi kok di sini di buku 2 itu hanya berjumlah 300 dan ini jumlahnya ini itu sesuai dengan kalau ditotalin sama yang A3 ini. Jadi masih bingung di situ, jadi cukup ya udah masukin koreksinya aja dulu. Dapatlah ternyata penyusutannya itu yang benar 125. Gitu. Jadi ada perbedaan informasi antara buku 1 dan buku 2.
Itu yang bikin kami bingung juga. Oke, lanjut di PPh badan. Di sini tinggal diselisihkan aja, nanti dapat selisihnya berapa, itulah yang menjadi koreksi beda temporernya. Kemudian di sini beban sewanya ini juga termasuk beda temporer. Terus dan kita jumlahin semua ini, dapatlah laba neto menurut fiskal. Laba neto menurut fiskal itu kalau dijumlah ini tuh segini. Nah, tapi menurut peraturan perpajakan, PKP itu harus dibulatin ke bawah ke ribuan penuh. Yang belakangnya tiga di belakangnya ini harus dibulatkan 000. Jadi 139 ini menjadi 000. Jadi PKP-nya adalah 4.958 juta. Kemudian ini kita bisa menghitung beban PPh-nya. Kalau di Undang-Undang HPP itu tarifnya adalah 22%. Tapi kita lihat dulu peredaran brutonya. Peredaran brutonya itu bisa dihitung peredaran bruto apakah dia melewati 50 miliar ataupun dia antara 4,8 miliar sampai 50 miliar. Itu harus diperhatikan. Jadi untuk menghitung peredaran brutonya. Yang pertama, peredaran bruto itu apa? Peredaran bruto itu adalah semua penghasilan setelah dikurangi dengan retur ataupun ada diskon penjualan. Jadi semua penghasilan kita masukin. Berarti yang dari penjualan, dari investasi, dari pendapatan bunga dan lain sebagainya. Tadi ini juga ada yang belum dimasukin. Yang 20 juta tadi belum dimasukin. Yang penjualan kardus ini tadi belum dimasukin. Nah ini. Jadi peredaran brutonya dapat 43 miliar. Ini belum sampai 50 miliar. Belum lewati. Berarti ini bukan pakai pasal 17C, tapi pakai pasal 31E yang mendapatkan fasilitas. Gimana cara menghitungnya? Yang perlu kita persiapkan itu adalah peredaran brutonya berapa dan PKP-nya berapa. Yang pertama kita hitung dulu nih bagian yang dengan mendapatkan fasilitas. Itu caranya adalah 4,8 miliar dikali dengan PKP-nya, kemudian dibagi dengan peredaran bruto. Dapatlah bagian dengan fasilitas. Sekian. Kemudian PPh dengan fasilitas ini mendapat potongan 50% dari 22% itu. Jadi 22% dikali 50% dikali bagian fasilitasnya, dapat 60 juta. Nah, lanjut sisanya adalah bagian tanpa fasilitas. Itu caranya tinggal PKP dikurangi oleh fasilitasnya. Tadi fasilitasnya berapa? 60 juta. Kemudian PKP-nya 4,9 miliar. Itu tinggal dikurang. Bukan yang 60, maaf. Yang 548. Dapatlah 4,4 miliar. Nah, 4,4 miliar ini langsung dikalikan dengan 22% penuh. Itu dapatlah total PPh terutang 1 miliar 30 juta. Ini kita masukkan ke sini, kemudian kita cari nih apakah masih ada kredit pajak yang bisa, apakah ada kredit pajak yang bisa dikreditkan maksudnya. Itu ada PPh pasal 25, ini disamain. Ini angsuran ya, PPh pasal 25 angsuran. Kemudian di modul 7 kemarin itu ada PPh 22 dibayar di muka, itu bisa dikreditkan, jadi dapatlah utang pajak penghasilan sebesar 533 juta. Setelah dapat ini, kita bisa ke M2. Nah, M2 ini, di sini berisi tentang schedule utang pajak. Utang pajak PPh 21 tadi itu sisanya adalah 63.250. Ini yang belum atau misalnya kurang bayar. Itu ngitungnya gimana? Jadi 28 itu dikurangi nanti dengan 19 yang sudah dibayar, kemudian dikurangi juga dengan selisih yang seharusnya 19.940 menurut perhitungan Rizky tadi, tapi dia mencatatnya 28, berarti ada sekitar 8 jutaan itu yang kelebihan perhitungan pajaknya. Kemudian ini utang pajak PPh 23 yang tadi udah dihitung 400.000, 2% ini. Nah, kemudian ini utang pajak PPh yang mesti dikoreksi 533 ini yang peraudit yang seharusnya dimunculkan itu sesuai yang perhitungan PPh badan tadi, utang pajak penghasilan. Kemudian ini untuk perkelayannya ada perbedaan informasi di buku 2, di buku 1 itu nggak nyambung gitu. Nah,
Kalau per kliennya itu 28, 5, 80 sekian, angkanya berantakan yang terakhir. Kemudian ini juga bukan 500, tapi sekitar 900-an itu kalau di buku 2. Gitu. Jadi jumlahnya itu beda. Jadi ini kemarin itu kalau nggak salah 1 miliaran. Nah kalau misalnya dicek di A22, itu per klien utang pajak itu cuma 650-an. Gitu. Jadi agak aneh di situ. Jadi kami ubah di per kliennya biar sama, ngikutin dengan informasi yang ada. 580 ini yang PPh badan yang udah dihitung sama perusahaan. Tuh, kemudian ini tinggal masukin aja beberapa PPN keluaran yang kemarin. Ini yang PPN keluaran kemarin yang bangunan prasarana. Kemudian PPN keluaran 2 juta ini yang ada di modul berapa kemarin? Ya pokoknya yang ada di modul kemarin itu ada 2 juta. Ya ini PPN keluaran yang ada di modul 2. Tinggal dimasukkan ke M2, dapatlah koreksinya per audit berarti 580 097 944. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan tadi yang ditanggung. Kalau misalnya tadi karena ditanggung berarti jurnalnya itu ini beban lain-lain nggak ada, yang perlu hanya utang PPh-nya aja, Bank Lopo 19877 dan koreksi atas selisih yang 63250 ini untuk menghasilkan saldo 63250 sebagai utang pajak PPh 21 per 31 Desember 2018. Bila ada pertanyaan atau komentar dari teman-teman dipersilakan. Terima kasih. Kelompok berapa tadi, Dwi? Maaf. Kelompok 3, Pak. 3 ya. Ini tadi yang perhitungan PPh badannya menggunakan Undang-Undang HPP ya? Iya, Pak. Sudah dicek berlakunya mulai kapan yang HPP-nya? Harus, saya ingat, kalau itu lupa. Pak. Tapi ini asumsinya, menurut kalau nggak salah 2022 itu, Pak. Oke. Nanti soalnya ini akan beda signifikan ya, karena kalau saya masih menggunakan tahun fiskal 2018 ya, sesuai dengan mungkin kalau ada kelompok lain nanti juga silakan berpendapat ya. Kan ini sekali lagi cara pendekatan, dan nanti ini juga jadi salah satu isu yang dulu juga pernah terjadi pada saat ujian ya. Jadi soal ujian misalnya yang menyebut tahun fiskalnya sekian, pas saat itu ada perubahan misalnya PTKP atau aturan-aturan lain terkait dengan perpajakan, maka teman-teman harus aware gitu. Oke, sebelum saya komen, teman-teman kelompok lain silakan. Ada yang mau, mungkin paling kita coba lihat dari mana yang paling gampang ya. Jurnal koreksi sama nanti perhitungan PPh badan mungkin ya. Kecuali kalau teman-teman lain ada yang mau nyebut juga silakan sebut sheet berapa atau sheet yang mana, nanti baru sampaikan pertanyaan biar didiskusikan. Silakan. Kelompok 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini harusnya banyak yang bisa didiskusikan ini. Maksudnya sangat mungkin terjadi perbedaan. Tadi juga Dwi di awal juga sudah disclaimer soalnya ya. Walaupun kalau yang versi saya untuk yang tunjangannya sama sih. Kelompok 1, masa harus di absen nih? Kelompok 1 ada beda? Nanti bilang sama, kalau saya cek ada beda, tanggung jawab ya. Yo, sebelum dicekin satu-satu, silakan. Ini juga untuk mengukur teman-teman memperhatikan atau enggak gitu, apa yang disampaikan oleh penyaji. Kelompok 1, siapa aja? Langsung goib nih dipanggil. Kelompok 2 ada? Adakah yang berbeda? Adakah yang mau didiskusikan sebagai sebuah isu? Tidak ada, Pak. Sama kok. Kok ngitung kelompoknya, kok ngitung PPh badannya gimana?
pakai pendekatan HPP atau masih pakai yang Undang-Undang PPh lama? Coba dibandingkan yang di sheet PPh Badan. Turun kali ya, Dewi, yang dapat fasilitas tadi di bawah ya. Nah, adakah yang menggunakan ini? Tapi ini justru menariknya gini, maksud saya. Kalau teman-teman menggunakan yang lama, sementara nanti kita ujian sudah menggunakan tahun 2022, berarti ada kemungkinan justru ini yang akan digunakan sebagai perhitungan, itu maksud saya. Ini tadi malah ngasih perspektif baru buat saya, karena sebelumnya saya mendiskusikan dengan yang lain itu menggunakannya perhitungannya versi lama ya, yang berlapis itu ya, dan tidak menggunakan pendekatan fasilitas. Pendekatan fasilitas ini kalau tidak salah, kalau nggak salah ya nanti tolong dicek lagi, berlakunya 1 Januari 2022 bersama dengan HPP kalau nggak salah. Ini pasal 31E ya pakainya ya. Kelompok 3 yang bagian ini sama menggunakan pendekatan. Ya, kami kelompok 3, Pak. Sorry, kelompok Eko tadi kelompok berapa? Kelompok 2 ya? 2 atau 4 tadi? 2, Pak. 2. Kelompok yang lain silakan sambil dicek pekerjaannya masing-masing. Maksud saya tidak asa sama, tidak asa berbeda gitu, biar nambah perspektifnya diskusi kelompok. Tadi kan kelompok 3 sudah memberikan tuh peluang-peluang apa yang berbeda. Oke, sambil nunggu yang lain minta dibukakan yang jurnal koreksinya dulu. Bentar ya, sambil cek. Ini teman-teman jangan lupa untuk mengumpulkan yang dari modul-modul sebelumnya ya. Lepas memang nanti akan ada kemungkinan yang bergeser atau angkanya berbeda. Yang beban promosi 60 pada beban jalan. Oke, beban lain. Angka atau representasi. Kesejahteraan. Beban gaji sudah. Ini beban gaji yang 19.877 tadi yang mana? Yang tadi karena reklasifikasi itu asumsinya ditunjang, Pak. Oke, mikirnya ditunjang. Ini jadi kalau misalnya ditanggung, berarti ini nggak perlu ada reklasifikasi, mungkin cuma yang utang PPh terhadap Bank Lopo aja, Pak. Oke. Angkanya bisa lari ke angka perhitungan 19.877-nya nggak? 19.877 itu dari soal, Pak. Dari soalnya udah ada tadi yang... Ya, bisa dilihat. Ini. Oke, sebentar. Jumlah semulanya beban lain-lain sama pada PPh ya. Beban lain-lain itu sudah muncul di angka perusahaan. Iya, Pak, udah dicatat 19.877, jadi nanti dihilangkan di beban lain-lain. Bentar. Ada selisih tapi sedikit, nanti saya cek. Angka di saya 19.940 untuk yang iya, sudah Pak. dipotong. Nah, itu untuk reklasnya, kemudian untuk tambahannya karena selisih itu ditambah dengan ini, Pak. Oh, jadi yang di bawah. Iya, jadi Oke. Ini saya jurnalnya kami itu dipisah-pisah satu-satu. Kalau digabung itu seperti ini. Ya, berarti itu sama ya, ada berbeda 63.250, cuman bedanya itu sudah disatukan di atas ya. Sorry, dipisahkan ya. Iya, Pak, dipisahnya dipisah satu. Kalau digabung nanti begini. Ya. Bentar.
Untuk 63-nya, pasangannya masuk yang mana itu? Masuk yang beban lain-lain ya? Iya. Utang PPh, beban gaji pada beban lain-lain itu ya. Di total beban lain-lainnya berapa tuh? Coba di sum yang 873 sama 19877. Nggak usah dibuatkan kolom baru, nggak apa, di blok aja. Sorry, Yang mana, Pak? 19877, beban lain-lain, sama beban lain-lain yang di bawah. Oh, ini. Ya, tambahin 8703. 28580 ya? Iya. 250. Oke. Oke. Ke atas lagi. Oh, stop. Turun ya. Ya, berarti nanti tinggal beda di ini aja nih. Tinggal yang PPh pastinya beda ini ya, karena asumsi yang kita gunakan beda. Yang nomor 4 ini pasti beda. Nanti saya kasih perhitungan yang menggunakan perhitungan versi lama ya. Kan kalau di sini tadi angka koreksinya berapa? 40 sekian ya. Ya, 46, 7, 99. Kalau saya ke perhitungan badan yang beda temporer sama beda tetapnya. Ini juga sama teman-teman ya, yang pendapatan dividen ini sudah menggunakan pasal 111 Ciptaker ya. Ini juga kembali lagi nanti lihat cut off-nya tahun berapa ketentuan itu mulai berlaku gitu. Jadi nanti kalau misalnya tadi ini tidak kita terapkan, berarti 1 jutanya hilang ya, Dwi ya? Iya, Pak. 1 jutanya hilang, terus 4942 Nah, naik lagi Mas, yang Mas. Ini beban sewanya di akuin penuh ya? Iya, Pak. Tidak, tolong di blok di beban sewa dikasih kuning. Taksiran PKP ini sum dari atas ya, yang D12 Iya, Pak. Di sama aja. sum dari atas ya. Oke. Yang beban PPh 25 bedanya nanti di sini ya. 1030 itu yang tadi menggunakan fasilitas atau tidak. Kalau tidak, berarti dia menggunakan 4,5%. Oke, yang saya masih beda sudah saya tandai, nanti saya cross check ulang. Pastikan tadi ya teman-teman ya, mengingat-ingat atau mereview yang aturan perpajakan yang lama. Nanti ini akan sangat signifikan tahun mana yang akan diterapkan ya. Next. Di sini ada yang masih mau berkomentar? Atau
atau menambahkan untuk yang di PPH Badan? Jadi Dwi sudah sekaligus nge-review dan sudah ada bahannya di situ. Nanti teman-teman tolong dikirim ulang ya kelompok 3 di grup nanti yang ini. Oke, sebentar ke PL3. Nah. Yang neraca di sheet berapa ya? Sempat masukin nggak yang zona? Oh iya, belum masukin. Ya. Ditambahin lagi. A21 ya? Iya, A21. A22. A21-nya apa? A21-nya yang neraca aset. Ya, sorry, ke atas. Tadi soalnya diskusi yang dengan yang kelas sebelah itu kasnya minus ini enggak ya? Kas taruh kasnya, oke. Oke, ke A22. Utang pajak yang 30 juta yang tadi dari Ini yang ini belum dimasukin, Pak. belum dimasukin ke zona. Iya, ini utang pajak yang di modul-modul sebelumnya kalau nggak salah 30 juta. Oke. Lupa nih, modul apa ya? Bentar, cek dulu. Modul 8 ya. Sekarang modul 8 kan? Iya, sekarang modul 8. 30 juta kredit itu. Kredit. Oke. Ini yang belum diperbarui. Komen lagi ya. Kasih kanan komen aja di situ di modul tanda tanya gitu. Bantu jawab Pak, mungkin yang 30 juta itu kalau tidak salah kemarin yang modul 7 kegiatan membangun sendiri itu Pak. Oh iya Pak, yang KMS. Oh yang M2 ya, yang ini Pak. Yang modul 7 sebenarnya Pak. Oh iya, betul. Nah, dikasih source-nya aja di kanan jadi bisa ingat gitu. Makasih ya, Nurul. Ya udah ada di situ Pak ya tadi. Stop ke atas dulu, Mas. Ya, stop dulu. Untuk yang 23.800-nya, ini juga modul yang sebelumnya ya? Iya Pak, kayaknya yang modul di utang usaha dulu. Ini masih ada beda juga dengan yang sebelah, nanti kita cek lagi ya. Perhitungan terutama di utang pajak selain yang tadi isu yang sudah saya sampaikan. Baik, teman-teman lain, masih ada yang tambahan atau komentar? Konsep praktik audit ini pada intinya teman-teman bisa rasain feel-nya gitu ya. Ketika nanti menjadi auditor atau praktisi, terlepas nanti memang agak beda cukup banyak. Kalau misalnya dari sisi penjunalan saya sudah sampaikan ya, kalau misalnya teman-teman nanti menjadi auditor di BPK, BPKP, Inspektorat, apalagi pemerintah daerah, Pemda juga akan beda juga. Tapi yang penting flow auditnya ngerti dari setiap siklus yang sudah kita ambil, kita akan dapat jurnal koreksinya, kemudian jurnal koreksi itu kita bawa ke laporan keuangan yang terkait. Nah, yang bedanya nanti adalah koreksinya gimana gitu. Kayak sekarang di sektor publik, terutama di pemerintah yang pusat ya, kementerian lembaga kan sudah pakai Sakti itu. Setelah tahun lalu, tahun-tahun sebelumnya pakainya Saiba. Nanti ada jurnal kirim juga dari aplikasi
simak payment dan aplikasi persediaan itu yang secara konsep jumlahnya berbeda, tapi secara cara mengerjakan atau flow untuk membuat laporan keuangan prinsipnya sama. Nah, AKSK ini mungkin sangat relevan nanti kalau teman-teman satu di auditor pajak yang megang perusahaan swasta ya, nanti tentu akan relevan. Yang kedua, kalau teman-teman memang memutuskan untuk tidak mengabdi sebagai ASN gitu di KAP, ya ini KAP sekali gitu, atau ini KAP banget memang yang di sini. Jadi kalau di keseharian saya pun saya mengerjakan hal yang serupa, tapi konteksnya sangat berbeda. Apalagi di kementerian lembaga, ya teman-teman tentu pernah melihat atau mempelajari standar akuntansi pemerintahan, konteksnya akan sangat berbeda. Tapi sebagai sebuah perjalanan audit atau siklusnya ya sama aja nanti. Kita di sana kan dibagi-bagi, misalnya si A megang aset tetap, si B megang pendapatan. Kalau pendapatan dia non BLU ya hanya pendapatan PNBP, kalau yang BLU ya PNBP plus pendapatan BLU-nya atau operasional BLU-nya. Nanti paling yang lain megang belanja gitu. Dan seterusnya nanti dikombinasi jadinya begini. Sehingga nanti pas minggu depan kita belajar penyelesaian audit. Konsepnya penyelesaian audit ya mengakhiri semua siklus-siklus tadi menjadi sebuah laporan keuangan yang utuh. Problemnya mungkin tadi juga Dwi sudah menyampaikan beberapa minggu lalu kita juga sudah sempat ketemu ya, beda angka antara buku 1 dan buku 2. Saya paham sih memang ini mungkin pembuat modulnya atau pembuat bukunya kan berasal dari kayaknya ya situasi real gitu, tapi kemungkinan kadang masih ada yang salah angka, salah copy paste, sehingga menimbulkan satu perbedaan. Ya, kita maklumin ya. Yang penting teman-teman bisa mengerti proses bisnisnya dulu. Terus, kayaknya itu yang terkait ini. Oh ya, tolong ditandain di bab ini yang sering dikeluarkan. Yang pertama tadi ya terkait payroll yang berpengaruh terhadap gaji. Biasanya bisa digabung gitu. Siklus payroll-nya dengan perhitungan PPh-nya. Saya lupa di tahun berapa pernah dikeluarkan ujiannya. Jadi mulai menghitung gaji pegawai, otomatis ke jurnal pembebanannya, sampai dengan perhitungan PPh-nya. Tunjang atau tidak, ditambah atau tidak. Mirip-mirip beginilah kurang lebih yang disuruh menghitung. Terus yang kedua, dari awal Mas, biar saya juga ingat Pak urutannya tadi apa? Gaji udah, PPh badan ya, PPh badan. Walaupun jarang hitungannya, yang lebih sering PPh pribadi. Ini jarang sekali yang model ini dikeluarkan di kita, tapi tidak menutup kemungkinan nanti keluar. Kenapa? Karena mungkin kan teman-teman sudah mempelajari ini di perpajakan yang mestinya lebih relevan dikeluarkan secara lebih advance di sana gitu ya. Ya kalau di sini paling lebih ke yang sifatnya lebih umum lah, tidak sedetail yang ada di pajak. Terus kalau expense kayaknya kemarin nih sudah ya sesuai dengan siklusnya yang saya tadi juga chat. Di ADANS tidak ada khusus gitu tentang beban, pendapatan beban itu tidak ada chapter secara khusus. Adanya penjualan, terus revenue-nya biasanya nyangkut yang di bab account receivable itu chapter sekitar 15 atau 16 pertengahan itu. Kemudian yang expense-nya di chapter 19. Nah, yang expense kalau di UAS biasanya ditempelin ke aset tetap. Jadi kemungkinan yang masuk di penyusutan itu beban-bebannya rata-rata bahasnya di sana. Kalau yang di sini sih seingat saya juga tidak akan banyak dibahas. Ada yang mau bertanya sebelum kita lanjut ke diskusi soal yang khas kemarin untuk chapter ini? Baik, kalau nggak ada kita berikan applause kepada kelompok 3 dan silakan menutup kelompok 3. Kelompok, masih ada berapa kelompok yang belum presentasi? Pak Iko? Sudah semua, Pak. Sudah semua ya?
Ya semua berarti nanti kita masih punya 2 pertemuan yang sifatnya penugasan kelompok. Semua kelompok ready untuk diundi ya secara acak. Siapa yang beruntung di 2 pertemuan tersebut berarti siap-siap. Siapa tahu Rizky kalau berkesempatan lagi karena pengen semangat untuk presentasi nanti bisa mengajukan diri kalau memang pengen. Oke, tentang hasil yang kemarin pastinya tidak balance, pastinya memang tidak balance, tapi nggak apa-apa, tetap kita diskusikan terutama untuk melihat juga yang nomor 1 dan 2. Ada yang mau volunteer daripada ditunjuk? Adakah yang mau volunteer? Kristanti katanya Rizky. Oke, tampilkan jawabanmu untuk yang khas. Nah, biasanya kalau menunjuk orang itu sebenarnya menunjukkan bahwa pengen sendiri yang presentasinya. Silakan Rizky Kaloko, kita sambut, berikan aplaus untuk mempresentasikan tugas khasnya. Hasil kelompok kan ya ini kemarin ya. Nggak jadinya, Pak. Saya Pak si Kristanti, Pak. Kenapa? Yang presentasi saya Pak Kristanti, Pak. Rizky. Oh, saya, Pak. Makanya jangan gampang nunjuk orang. Sebentar, Pak. Ya. Kristanti itu langsung sujud syukur itu. Syukurin lu gitu. Teman-teman sambil dibuka pekerjaan yang khasnya ya. Nanti masih ada beberapa soal yang masih bisa didiskusikan secara kelompok. Jadi kita lihat yang khas dulu. Kita sambil masih nyari-nyari bang soal yang sebelumnya yang kira-kira bisa kita diskusikan, tapi mungkin bertahap nih. 1 minggu, karena kita jelang 3 minggu lagi ya, paling nggak 1 minggu 1 soal udah lumayan bagus untuk mereview. Oh iya, mohon maaf ya saya mereschedule karena anak saya masuk rumah sakit dari Selasa. Ini lagi di rumah sakit sekarang. Kalau saya edarkan laptopnya ini lagi di dalam ruang perawatan. Terus sambil nunggu sedikit. Anak saya DB, jadi hati-hati nih katanya Bintaro dan sekitarnya lagi pandemi. Jadi kalau teman-teman balik ke Jurangmangu, dijaga banget ya kesehatan, makannya. Karena kan DBD ini susah ya. Kita bilang sukanya nyamuknya di tempat yang bening atau genangan ya. Di seputaran kampus kita kan banyak sekali genangan, dan itu kita juga tidak tahu selera nyamuk yang dimaksud kotor, yang dimaksud bersih yang mana gitu kan. Ya saran saya cuma satu, makan jangan terlalu ngirit, mending ngirit di tidur gitu. Tidur atau kos tidak terlalu wow, tidak terlalu mewah nggak wow, tapi makannya bergizi dibanding posisi sebaliknya. Jadi jaga banget, tolong dijaga makanannya. Anak saya 3 hari trombositnya turun dari 100.000 ke 30.000. Tadi pagi masih 20 sekian ribu yang minta doanya. Segera sehat, dan ini serumah. Jadi kakaknya nomor 2 juga demam, cuman belum dicek darah. Ini yang nomor 3. Kenapa saya cerita ya? Karena itu saya dengar teman-teman mau ke Bintaro ini kemarin dokternya sudah ngasih tahu kalau trennya lagi meningkat di Bintaro. Plus kadang gejalanya agak-agak nyaru dengan tipes ya. Jadi tipes dikasih, kemarin kejadian karena saya juga diagnosa awalnya adalah gejala tipes, dikasih antibiotik dan ternyata bukan gitu, ternyata mengarahnya ke DB. Jadi perubahannya pengobatannya harus dirubah. Jadi, teman-teman jangan tiap hari makan Indomie, pagi nasi sama Indomie goreng, siang mie yang lain lagi, malamnya Indomie rebus. Jangan terus-terusan, kalaupun mau cheating ya sekali-kali. Intinya makanya bergizi, olahraga, buah nggak harus yang mahal-mahal ya. Maksudnya asupan gizi itu nggak harus mahal gitu maksud saya. Buah, nyari buah pisang, buah-buah yang murah di sekitaran Jurangmangu juga banyak.
Terus jangan begadang ya, apalagi begadang yang tidak ada gunanya. Yang cowok-cowok jangan banyakkan, enggak gendering saya, cewek-cewek yang suka PUBG juga banyak, yang suka game online juga banyak. Jadi kalaupun begadang ya maksimalkan untuk belajar gitu. Udah begadang game lagi, sakit lagi, nggak penting banget. Jadi usahakan untuk tidak begadang kecuali memang sangat-sangat memerlukan. Oke, ready? Ya, sip. Udah punya cheating sheet atau catatan-catatan penting. Masih mute ya, Ki? Izin Pak, apakah Silakan. sudah kedengaran Pak? Sudah. Jadi ini hasil kerja kelompok dari kelompok 3 yang ada Dwi, Novinda, dan saya sendiri. Nah, untuk soalnya itu ada di sini. Jadi dari kasus ini kita diminta untuk mengidentifikasi dan menjelaskan 3 kelemahan dalam pengendalian internal dalam prosedur penerimaan kas. Yang kedua, jelaskan pengaruh kelemahan pengendalian tersebut terhadap prosedur audit yang harus dilakukan oleh auditor. Dan yang 3 adalah untuk menyusun kertas kerja, schedule rekonsiliasi bank, dan berapa saldo kas yang seharusnya dicatat oleh klien per 31 Desember 2020. Jadi untuk jawabannya sendiri itu ada di sini, bahwa yang 3 kelemahan yang kami temukan itu adalah, yang pertama adalah tidak adanya pemisahan tugas atau segregation of duties terhadap staf senior dari Departemen Akuntansi yang tidak melakukan pencatatan dan juga menyimpan atas penerimaan uang tunai dan cek tunai, sehingga muncul risiko tidak validnya catatan kas maupun risiko fraud berupa lapping atau pencurian kas. Yang kedua, tidak adanya pemisahan tugas terhadap kasir yang mencatat rincian kas yang diterima masuk ke kas buku penerimaan, ke buku harian penerimaan, dan juga memperbarui buku besar penerimaan kas, sehingga muncul risiko bahwa ada ketidakvalidan dalam catatan penerimaan kas maupun risiko fraud berupa pencurian kas ataupun lapping yang bisa dilakukan oleh kasirnya. Yang ketiga, tidak ada pemisahan tugas kasir melakukan penerimaan tunai dan rekonsiliasi, sehingga muncul risiko tidak akuratnya data atas saldo kas. Dan juga kasir itu melakukan rekonsiliasi setiap bulan apabila tidak terdapat kesibukan pengurusan penerimaan tunai, yang memperkuat risiko salah saji karena tidak akuratnya catatan saldo kas atas ketidakteraturan dalam menyelesaikan saldo kas. Jadi di sini tuh dijelaskan bahwa memang ada kelebihan wewenang yang terjadi di PT JAS ini. Ada beberapa yang kami terima itu kasir itu melakukan beberapa tugas itu dilaksanakan oleh orang yang sama, dan juga adanya biasanya setiap bulan kasir melakukan rekonsiliasi bank yang kemudian diarsipkan. Hal ini tidak dikerjakan karena kesibukan pengurusan penerimaan tunai, maka pekerjaan rekonsiliasi bank akan dilakukan bulan berikutnya. Hal ini menyebabkan adanya risiko yang muncul atas kecurangan tersebut. Nah, atas 3 kelemahan yang tadi itu, sekaligus untuk menjawab soal nomor 2, kelemahan pengendalian tersebut berpengaruh terhadap prosedur audit yang harus dilakukan oleh auditor. Yang pertama, auditor itu perlu melakukan prosedur audit berupa rekonsiliasi bank, karena rekonsiliasi bank yang dilakukan oleh kasir tidak menentu, maksudnya tidak teratur dan sangat tergantung oleh keadaan kesibukan kasir, sehingga terdapat potensi salah saji terhadap catatan saldo kas atas ketidakteraturan tersebut. Selain itu, tidak ada pemisahan tugas pada kasir yang menerima dan melakukan rekonsiliasi bank, sehingga muncul potensi fraud berupa pencurian uang oleh kasir. Yang kedua, auditor itu perlu melakukan prosedur audit berupa pemeriksaan fisik kas atau case of name, karena ada kelebihan wewenang atau karena tidak adanya pemisahan tugas yang terhadap staf senior dari Departemen Akuntansi yang melakukan pencatatan dan penyimpanan penerimaan tunai, sehingga memunculkan risiko fraud berupa pencurian kas atau lapping yang mungkin dilakukan oleh staf senior Departemen Akuntansi. Nah, untuk rekonsiliasi banknya sendiri, ini informasinya ada di sini. Jadi ada informasi dari Bank Mandiri. Yang pertama, ada saldo rekening bank itu pada 31 Desember 2020 sebesar 547.800.000. Itu masuk ke sini.
Terus untuk poin B itu katanya dan juga saldo untuk pembukuan itu 687.570.000. Lalu ada pengeluaran cek nomor 748 untuk pembelian CCTV dicatat terlalu besar. Yang harusnya dicatat 30 juta dicatat 45 juta. Itu di sini dimasukin ke sini bahwa karena terlalu besar selisihnya dicatat sebagai penambah dari saldo bukunya perusahaan. Lalu untuk poin C ada promissory notes perusahaan yang telah jatuh tempo pada tanggal 27 Desember 2020. Itu masuk sebagai pengurang buku perusahaan sebesar 142.650.000. Lalu untuk poin D, penempatan deposito dicatat terlalu besar. Yang harusnya 27 juta dicatat sebesar 28.950.000. Itu masuk ke bagian sini. Ada pengurang dari saldo buku perusahaan. Selanjutnya untuk poin E, dia ada cek perusahaan yang outstanding per 31 Desember 2020 sebesar 98 juta. Dia diakui sebagai pengurang outstanding cek di saldo bank perusahaan. Terus untuk yang F ada beban administrasi bank untuk tahun 2020 yang belum dicatat sebesar 2.100.000, itu masuk ke administration expense sebagai pengurang dari buku perusahaan. Untuk bagian yang G ada non-sufficient fund sebesar 12.960.000 dimasukkan sebagai pengurang di buku perusahaan. Selanjutnya untuk yang H, dana deposito yang dalam perjalanan dan baru dicatat bank tanggal 3 Januari 2021 sebesar 140 juta itu dimasukkan sebagai deposit in transit di bagian penambahan di saldo bank. Dan yang terakhir, terdapat memo bank yang dinyatakan mendapatkan pencairan wesel tagih 45 juta ditambah bunga sebesar 1.650.000, dan atas pencairan bank tersebut bank langsung membebani biaya penagihan wesel tersebut sebesar 360.000. Itu yang biaya penagihannya itu dimasukkan sebagai jasa penagihan wesel sebagai pengurang. Sedangkan untuk 45 juta ditambah 1.650.000 itu dimasukkan sebagai penambah atas wesel ke buku perusahaan. Jadi setelah dijumlahkan didapatkan saldo buku setelah rekonsiliasi itu sebesar 598.200.000. Sedangkan untuk saldo bank setelah rekonsiliasi adalah sebesar 588.950.000 dan ada difference sebesar 250.000 karena kesalahan soal. Mungkin itu, Pak. Terima kasih Rizky dan teman-teman kelompok 3. Tepat banget nih dipilihnya ya. Jawabannya bagus ya, terutama nomor 1 dan 2. Jadi kembali ke nomor 1 dan 2. Ekspektasi saya kalau untuk penjelasan kelemahan minimal seperti ini ya, tidak ada pemisahan tugas dan kewenangan, bukan berhenti di situ, tapi 5W2-nya diulas, tidak ada pemisahan tugas dan kewenangan itu apa gitu. Sebenarnya kita bisa ketemu paling enggak minimal 4 hal yang bisa kita soroti di situ. Yang 3-nya sudah ditulis di sini. Yang pertama, kasirnya nyimpan sekaligus nyangkut. Jadi setidaknya kan dipisahkan ya antara yang menerima, menyimpan, dan juga mencatat. Nah, cuman kita perlu lihat nanti paling efektivitas cost benefitnya. Kalau misalnya secara struktur perlu nambah dan itu nambahin biaya, kan rekomendasinya jadi tidak applicable. Ya munculkan aja tuh kan udah ada staff senior itu kan yang di sana sudah dikasih in charge untuk mengerjakan itu sehingga bisa melakukan check balances-nya untuk pencatatan. Yang kedua, rincian kas-nya catatannya juga dilaksanakan oleh kasir juga ya. Jadi udah dia nerima, dia nyatet rincian kas, udah kita tambah satu lagi nyatet juga buku harian penerimaan dan juga buku besar. Yang kalaupun mau dipisah ini juga bisa menjadi 4 ya. Jadi rincian kas itu hasilnya juga beda lagi orangnya. Kemudian buku harian pengeluaran biasanya kan dicatatnya ada satu bagian, saya lupa nyebutnya. Bukan lagi bendahara ya, tapi anggaplah ada bagian keuangan. Kalau di swasta sih nyebutnya general finance gitu ya, di bagian finance yang ngurusi ini. Jadi sehingga nanti ini ngaruh ke yang 3. Memang rekonsiliasi ini tugasnya kasir kan? Enggak harusnya ya. Jadi kasir itu tugasnya tutup kas harian ya.
register transaksi harian itu tugasnya dia. Hari itu dia terima uang berapa, ditutup, kasih ke staff seniornya, uangnya dibawa. Besoknya mungkin di store atau sekian hari store. Baru nanti si tugas senior tadi yang rekon gitu dengan bagian keuangan. Kan begitu. Jadi terlalu, kemarin di beberapa kelompok juga sudah saya sampaikan ya, antara terlalu powerful atau terlalu apa ya, dizolimi nih kasirnya, terlalu banyak kerjaan gitu. Jadi underpaid dia, dibayarnya jauh lebih besar tugas dan kewajibannya dibandingkan pembayarannya. Sehingga risiko yang dia emban maupun diemban oleh perusahaan terlalu besar. Nah, mungkin tambahnya sedikit di nomor 2 teman-teman ya. Kan tadi pengaruhnya itu gimana gitu kan. Tambahin dulu yang kasih kalimat aja gitu, tolong di bawahnya nomor 2 itu. Di atas, maksudnya di bawahnya kelemahan pengendalian internal. Nah, atasnya lagi. Nah di situ. Berdasarkan, tulis saja ya, berdasarkan pengujian pengendalian dalam kurung TOC, auditor menemukan bahwa internal control, garis miring SPI gitu juga boleh, perusahaan lemah. Masih ingat hubungan TOC sama, yang ini nggak usah ditulis dulu. Masih ingat hubungan TOC dengan STOT? Kalau TOC-nya lemah atau rendah berarti STOT-nya harus banyak. Ya, atau mendalam ya bahasanya ya. Berdasarkan pengujian pengendalian TOC, auditor menemukan baik internal control atau SPI lemah sehingga auditor harus melaksanakan STOT secara mendalam. Dalam kurung sampel banyak. Nah, baru nanti yang kelemahan pengendalian itu boleh di-copy setelahnya atau prosedur STOT-nya sebagai berikut. Jadi yang dimunculkan teman-teman di sini nanti adalah prosedur STOT lagi ya, bukan prosedur TOC. Sekali lagi yang dimunculkan di 1 dan 2 ini prosedurnya STOT. Apa STOT? Ini sudah benar. Rekonsiliasi, kas opnam, kemudian tracing ke dokumen sumber, kemudian tadi ya kan ada buku kas harian, ada buku besar kas, itu dibandingin gitu, bandingkan antara buku harian kas dengan buku besar, terus bandingkan juga dengan rekonsiliasi antara punya perusahaan dengan rekonsiliasi bank yang biasa kita lakukan. Itu jadi yang dimaksud dampak yang nomor 2, tolong juga diingat-ingat kata kuncinya tidak hanya sekedar apa prosedur STOT-nya, tapi apa yang hubungannya apa sih gitu antara internal control yang lemah dengan substantif tes yang harus dilakukan. Jadi pahami dulu soalnya. Ini yang kemarin banyak yang salah, teman-teman langsung mengisi prosedur, bahkan ada yang mengisinya prosedurnya TOC lagi gitu, bukan STOT. Ada yang diminta adalah prosedur yang STOT. Oke, kalau ada tambahan, yang terutama nomor 1, silakan. Masih adakah yang belum tercapture oleh kelompok 3, kelompok yang lain? Masih ketemu nggak kelemahan-kelemahan lain yang ada untuk yang soal ini? Kayaknya sih overall sudah ada, tapi kalau misalnya memang masih ada. Kemarin ada yang ngambil kelemahan masalah uangnya diterima dengan cek tunai maupun uang tunai, itu dianggap sebagai kelemahannya. Bisa iya, bisa tidak ya. Yang poin A itu. Harusnya kalau memang mau pengendaliannya lebih aman lagi, memang harusnya tidak lagi menggunakan uang tunai. Tetapi pada beberapa situasi ini nggak bisa dihindari, teman-teman. Jadi memang kita masih ingat istilah compensating control nggak ya?
Jadi main control itu pengendalian utama atau pengendalian kunci, biasanya juga disebut dengan key control. Main control itu, kalau misalnya kita punya idealnya gimana? Itu key control. Idealnya misalnya tagihan harus transfer, nggak boleh pakai kas. Itu key controlnya. Tetapi kalau misalnya pada satu situasi, ini ada yang nggak bisa nih karena mungkin transaksinya terpaksa harus kas atau apa, berarti kita harus menyiapkan pengendalian pengganti yang disebut dengan compensating control. Artinya boleh tidak sesuai dengan main control kita selama kita punya pengendalian pengganti. Nah, kembali ke masalah kas tunai ini, membayar dengan uang tunai ini mungkin tidak bagus secara SPI, tapi sepanjang si entitas ini menyiapkan pengendalian pengganti atau compensating control, ini masih bisa diterima. Staff senior yang tadi sudah ya, masalah safe deposit box besoknya dihitung dikasih. Nah, paling nanti kalau di perusahaan-perusahaan besar yang masalah safe deposit box ini dia pakai sekurier atau enggak, bentuk pengendaliannya begitu. Kalau memang dia uangnya banyak, biasanya bukan dia yang ngitung nyetor ke bank, tapi sekurier yang ditunjuk. Tapi kembali ini melihat cost benefitnya. Kalau misalnya perusahaannya retail harian, katakan omsetnya hanya puluhan juta, mungkin rugi kalau misalnya nyewa jasa pengamanan, karena nanti akan terlalu mahal. Oke, terima kasih, kita berikan applause kepada Rizky Mahangga Kaloku. Enggak jadi Kristanti ya, Chris Rizky jadinya yang presentasi ini. Oke, ada yang mau ditanyakan teman-teman terkait dengan studi kasus barusan? Izin Pak. Ya. Saya sebenarnya mau nanya yang ini Pak, yang tentang PPh Badan tadi Pak. Ya misalnya, misalnya tahun kita audit itu kan di PT Sugus itu kan 2018 gitu ya Pak. Sedangkan kita audit ini kan tahun 2022 dengan aturan perpajakan yang terus diperbarui gitu Pak. Kita atau Bapak itu lebih menyarankan kita ngikutin di tahun fiskal atau tahun waktu kita ngerjainnya gitu Pak? Yang secara umum diikuti di tahun fiskal ya. Jadi karena emang tahun fiskalnya 2018, kita akan mengikuti di tahun 2018-nya. Jadi makanya kenapa saya sampaikan jawaban saya berbeda dengan Dwi, ya saya biasa mengerjakan atau case-nya tahun berapa di buku itu gitu. Nah, tahun lalu atau sebelumnya waktu kita masih pakai yang edisi 2 ya, nggak salah. Sekarang pakainya edisi 4 ya, 2 atau 3, saya lupa. Itu kan tahun fiskal yang dipakai malah sebelum tahun 2015 atau 16 sudah 2 kali perubahan aturan. Jadi kita makanya menyesuaikan di yang tahun itu. Tetapi saya tadi sampaikan, yang disampaikan kelompoknya Rizky barusan ini justru jadi pengingat terserang buat saya sendiri. Jadi kepikiran, oh iya, gimana nanti kalau misalnya yang dikeluarkan adalah tahun 2021 atau 2022. Nah, di soal tentunya akan ngasih instruksi kalau misalnya memang tahun berapa tahun fiskalnya, maka itu kita harus clear. Artinya kalau nanti yang dikeluarkan setelah tahun HPP, maka tadi saya bilang ya, minta tolong teman-teman cek. Kita cek aja deh sekarang, biar nggak ragu-ragu ya. Undang-undang HPP berlaku. Tadi sih saya ngecek kalau nggak salah 1 Januari 2029 Oktober 2021 ya. Bentar. Undang-undangnya kan jadi tahun pajak 2022 yang berdampak ya. Tolong di double check. Jadi nanti kalau misalnya soalnya masih, halo, ini saya nge-freeze atau teman-teman? Normal kok Pak. Normal ya? Oke. Saya di tampilan saya, wajahnya teman-teman langsung nge-freeze. Jadi saya ulang, kalau nanti soalnya yang dikeluarkan tahun fiskalnya sebelum 2022, berarti kita masih pakai aturan yang lama. Kalau yang dikeluarkan setelah 2022, berarti kita pakai aturan yang baru. Itu Ki. Biasanya soalnya akan menyebutkan ya. Nanti kita cek. Saya cek soal-soal sebelumnya. Kalau yang selama ini akan disebutkan. Baik, makasih Pak. Terima kasih Rizky. Ini mengingatkan juga ya teman-teman yang ditanyakan Rizky tadi. Ada lagi pertanyaan lain?
Minta tolong dihidupkan videonya, saya lupa malah belum screenshot. Bentar ya, saya lagi kayaknya di saya yang jaringannya melambat. Oke, yang halaman 1, 2, 3. Satunya lagi halaman kedua. 1, 2. Teman-teman masih bisa dengar suara saya? Masih, Pak. Masih. Bisa, Pak. Ya. Nanti jadi PR aja ini ya. Untuk yang soal UAS atau latihan UAS yang kedua adalah tentang Peral ya. Ini kemarin Peral ada di bentar, kok jadi menghilang. Ingat nggak kemarin modul berapa teman-teman ya? Atau belum pernah kita cover ya, Peral ya? 6, enggak. Oh, berarti kayaknya digabungin nih teman-teman dengan yang sekarang ya, dengan yang modul 8. Jadi tidak dipisah sendiri kalau yang di RPS yang baru. RPS yang lama, Peral ini, kalau di AKSK Peral ini dipisah. Tapi kalau di sekarang, kayaknya gabung dengan yang modul 8. Ini PTAH, bergerak di bidang jasa, membayar gaji pegawainya untuk bulan berjalan di awal bulan berikutnya. Jadi sekali lagi, dibayarnya di awal bulan berikutnya. Hasil kuesioner ICQ menyatakan bahwa yang pertama, PTAH selalu mengupdate data pegawainya secara periodik. Tidak disebutkan kapan, tapi pada intinya kita mendapat kesimpulan bahwa updatingnya secara periodik. Yang kedua, sudah ada kebijakan standar ya. Kebijakan standar gaji pegawai itu ya kita bicara grading, remun itu standar gaji per golongan jabatan, kemudian berapa jumlah atau berapa nilai potongan dan tunjangan terkaitnya. Ya sama lah ya, kalau teman-teman biasanya di akhir kuliah atau di akhir semester mulai nyari-nyari KL mana yang dituju dari sisi grading, itulah yang kita sebut dengan standar penggajian. Walaupun kalau levelnya teman-teman mungkin tidak sampai melihat ke berapa nilai potongan di kantor atau di perusahaan itu atau di instansi itu. Terus dibayarnya melalui rekening bank dengan cek diberikan kepada masing-masing karyawan. Berarti kalau misalnya seperti ini, ceknya dicarikan oleh karyawan. Cuman ini sebenarnya kalimatnya agak ambigu ya. Kalau rekening, biasanya rekening aja. Kalau cek aja. Gitu. Kalau dengan cek diberikan pada masing-masing karyawan, biasanya kalau melalui rekening bank sudah tidak perlu menggunakan cek. Berdasarkan analisis terhadap data pendukung, auditor memperoleh informasi bahwa tunjangan-tunjangan yang diberikan PTAH ini adalah yang pertama, PPh 21-nya ditunjang, kemudian iuran BPJS-nya ditunjang, dan untuk keperluan perpajakan,
PPA 21 dikenakan dari PKP. Sedangkan PTKP-nya dari masing-masing pegawai, tarif yang diterapkan adalah 4.500.000. Iuran BPJS dikenakan dari total gaji plus tunjangan. Nah, kemudian ada temuan auditor ini, temuan awal auditor ada 5 pegawai tetap yang gajinya belum dicatat pengakuan beban gajinya untuk bulan Desember 2020 dengan hitungan ini. Ini simpel ya, jelas. Hitungnya nggak ruwet ini, harusnya teman-teman 30 menit bisa menyelesaikan ini. Udah ada tuh nama-nama Amora, Belinda, Marimar, Ferguson, dan Carlos. Gaji sekian, tunjangan sekian, total sekian, PTKP sekian, berarti tinggal hitung PKP ke kanan. Nah, yang tugasnya atau pertanyaannya pertama adalah buat prosedur audit pengujian pengendalian menggunakan SCQ di atas. Berarti yang ditanya apa? TOC. Yang kedua, buat prosedur audit substantif. Yang ditanya apa? STOT. Dan jangan lupa kalau membuat STOT, saya tadi lupa ingetin waktu yang tugas kas tadi. Kalau bisa sebutkan asersi yang akan diuji. Ingat, kalau kita analitis, STOT maupun test of detail balance, sebaiknya berikan asersi apa yang akan kita uji. Kalau TOC kan tidak menguji asersi tertentu, karena yang dilihat adalah sisi internal kontrolnya atau pengendalian. Nah, tapi kalau bicara STOT, bicara test detail balance, bicara analytical prosedur, harus disertakan biasanya. Kalau analytical prosedur mirip sama TOC lah, dia bisa kemana-mana. Untuk STOT, sekali lagi sertakan asersi apa yang ingin kita tuju atau tujuan auditnya. Kemudian tinggal melengkapi yang tabel. Nah, saran saya nih, teman-teman meskipun ini mengerjakannya kelompok, coba kerjakan dulu mandiri pakai timer gitu, dibatasi waktu misalnya 20 menit atau 15 menit. Nanti kan ini soal ujiannya kalau nggak salah pada saat itu ada ada 5 soal kalau nggak salah dalam jangka waktu 2 jam. 150 menit berapa? 2 jam setengah ya? Dalam jangka waktu 2 jam setengah, itu soal ini bobotnya 25%, jadi cukup tinggi. Dan ya anggaplah tadi saya bilang kalau misalnya 2 jam setengah dibagi 5 soal ya, berarti rata-rata satu soal 30 menit maksimal. Oke, ada pertanyaan untuk soal ini? Jadi tugasnya sekali lagi yang pertama ngerjain TOC, yang kedua ngerjain STOT, yang ketiga melengkapi tabel perhitungan ini ya. Sudah dikasih hitungannya. Tapi mohon maaf, ini dari awal memang gambar ya, jadi nggak ada format kakaknya. Sorry, diketik sendiri, toh juga isiannya nggak terlalu banyak ya. Nggak terlalu banyak. Kemudian deadline, ya sebelum pertemuan depan lah, saya gabungin aja ke deadline tugas. Cuman itu tadi, saya lebih mementingkan teman-teman memanage waktunya ya. Jangan sampai dengan seperti yang soal kemarin itu, harapan saya selesai waktu kuliah bisa selesai. Saya sudah ngupload soal kemarin juga setengah jam, 40 menit malah, tapi ternyata nggak ada selesai, hanya beberapa sekitar 3 kelompok yang selesai dari 10 kelompok. Nah, nggak tahu juga apakah ngerjain kelompok justru membuat ini lebih lama. Kalau ujian kan modal bonek gitu ya, bondo nekat, udah selesai nggak selesai pokoknya kumpulin gitu, jadinya lebih cepat, saya nggak tahu juga. Makanya saran kerjain dulu sendiri, nanti kelompok janjian untuk ketemu untuk diskusi ya, Zoom atau pakai WhatsApp, apapun yang teman-teman bisa atur, baru ngerjain tugasnya. Jadi ke kelompok lebih ke nyari jawaban terbaiknya. Ada pertanyaan? Kalau ujian nggak bisa kelompok ya Pak? Bisa-bisa aja. Ini bohong ya. Nanti kalau Rizky jadi dosen, tolong ide-ide spektakulermu dikeluarkan. Ya. Tapi bisa, ini saya kalau ini pertanyaan bagus. Stop record ya Mas. Udah selesai.